Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setia dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati bila firman yang kami baca, yang kami dengar, semuanya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-33 di bawah perikop manusia baru. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita mau omong tentang pengorbanan Kristus bagi pernikahan yang kita pelajari dari Paulus yang berbicara di Efesus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang pernikahan. Kebetulan saya ini belum menikah, tetapi puji dan syukur bagi Tuhan, saya sudah pernah mendampingi pendampingan pastoral dan pranikah, sudah pernah saya dampingi, dan sudah saya melewati berbagai pendampingan pastoral terhadap pernikahan rumah tangga yang sudah cukup lama bahkan yang baru. Yang saya mau bilang di sini, apa sih yang ketong tahu dari arti pernikahan? Apakah pernikahan itu cuma berbicara tentang sepasang lelaki dan perempuan yang dikuduskan di hadapan Tuhan dan nantinya akan mempunyai anak, ataukah sepasang laki-laki dan perempuan yang membangun atau memisahkan diri dari punya orang tua, ataukah yang seperti apa? Bagi Bapak Mama Saudara semua, bagi saya sebuah pernikahan adalah satu bentuk pengudusan dalam diri pribadi setiap manusia. Kenapa saya bilang pengudusan? Karena kalau ketong tidak terikat dalam suatu pernikahan yang kudus, ketong akan banyak mengalami cobaan-cobaan yang tidak diinginkan. Apalagi kalau ketong yang masih berpacaran, gitu. Ketong harus terikat dalam suatu pernikahan yang kudus untuk menjaga pribadi lepas pribadi kita. Dan
Pernikahan itu bukan hanya soal berbicara tentang suami dan istri atau punya anak, melainkan berbicara tentang dasar dari rumah tangga itu sendiri. Dasar dari rumah tangga itu sendiri adalah Yesus Kristus yang telah mengorbankan dia punya diri untuk mempersatukan setiap kita dengan kita punya keinginan pribadi lepas pribadi. Saya selalu bilang ini sebuah bentuk keinginan karena Tuhan memberikan ketong pilihan selebar dunia ini untuk ketong memilih siapa yang menjadi ketong pasangan, siapa yang ketong doakan untuk menjadi ketong pasangan. Itu sebabnya ini yang saya bilang dasar, Tuhan telah menjadi dasar mengorbankan diri untuk segala sesuatu yang ketong inginkan. Maka hiduplah dalam pernikahan yang betul-betul kudus, yang betul-betul menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan dan bagi Sang Juru Selamat. Karena apa yang Paulus omong di Efesus tentang hubungan pernikahan itu, hubungan suami istri itu bukan soal suami dan istri yang sesungguhnya, tetapi soal Tuhan dan jemaatnya. Tuhan sebagai mempelai perempuan dan ketong adalah sebagai suami mempelai laki-laki. Selamat berefleksi di minggu-minggu sengsara ini. Biarlah segala sesuatu yang ketong lihat yang Tuhan telah buat adalah salah satu bentuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi ketong pun kehidupan, bagi ketong rumah tangga, bagi ketong anak-anak, bagi ketong orang tua, dan bagi siapapun yang ada di ketong sekitar. Tuhan menolong kita untuk melakukan dan melaksanakan firman-Nya. Selamat menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua. Selamat beraktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita. Sampai jumpa kembali.